Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Robert Matanari dengan NPM 1915310766. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Tri Wulandari sebagai dosen penguji dalam mata kuliah pengantar akuntansi bisnis. Nah, pada kesempatan ini tugas yang diberikan pada saya yaitu untuk menyelesaikan buatlah PDA dan jurnal umum berdasarkan transaksi berikut. Nah, jadi ada beberapa tugas ya, termasuk jurnal umum dan lain-lain. Nah, di sini tugas yang diberikan pada saya itu ada di kasus 1 ya, dengan judul pada tanggal 2 Maret 2018 Tuan Syarif memulai perusahaan pengangkutan taksi Memo di Medan. Sebagai modal pertama diinvestasikan berupa ada uang tunai ya sebesar 7 juta, peralatan kantor sebesar 5.500.000, mobil taksi dengan nilai 50 juta, dan gedung kantor 10 juta. Oke. Kita ke tabel PDA-nya. Oke, di sini sudah ada tabel yang sudah saya buat. Tapi sebelum kita masuk ke transaksi, di mana ada kolom kas, kolom kas, piutang, peralatan kantor, suplai kantor, dan mobil taksi. Di sini saya satukan dengan suplai kendaraan. Begitu juga gedung kantor, itu masuk ke dalam golongan aktiva ya, atau harta dalam sebuah perusahaan. Ada juga golongan pasiva atau utang dan modal, yaitu utang usaha dan modal usaha. Baik, sebelum kita masuk ke dalam soal, saya juga ingin meminta maaf sebelumnya kepada dosen penguji di sini Ibu Tri, di mana dalam pelaksanaan pekerjaan mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu minta agar dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Namun dalam proses pengerjaannya di mana minimnya media dan bahan, jadi ada yang diketik dan ada juga yang saya kerjakan dengan cara manual, tapi saya satukan dalam proses perekaman layar ya. Saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada Ibu Tri. Oke, kita masuk ke transaksi pertama. Selama bulan Maret 2017 terjadi transaksi sebagai berikut, yaitu 5 Maret dibeli suplai kantor sebanyak 1 juta rupiah dan baru dibayar 700.000. Oke, kita masuk ke PDA-nya. Di sini dibeli suplai kantor sebanyak 1 juta. Oke, dan langsung suplai kantor bertambah 1 juta dan dibayar 700.000. Nah, walaupun jumlah pembelian suplai kantornya 1 juta, namun dibayar 700.000, sisanya itu masuk ke utang. Jadi utang perusahaan bertambah sebanyak 300.000. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya pada 8 Maret. Kita baca soalnya. 8 Maret dibayar beban reparasi sebesar 150.000. Nah, beban reparasi ini tentunya langsung mengurangi kas dan modal ya, langsung mengurangi kas dan modal, dan keterangannya biaya beban reparasi. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya pada 10 Maret 2000 maksud saya pada 10 Maret diterima setoran supir sebesar 1.500.000 ya, jumlahnya itu 3 orang. Berarti langsung saja 1.500.000 dikali 3 itu 4.500.000. Nah, di sini kita menerima dan langsung menambah modal dan menambah kas pada perusahaan pengangkutan taksi Memo. Nah,
Oke, kita lanjut transaksi 17 Maret 2017 ya. Pada materi ini di sini pada 17 Maret itu belum 17 Maret, masih 15 Maret. Oke, saya ulangi. Transaksi pada 15 Maret itu di sini diambil untuk keperluan pribadi Syarif, uang tunai Rp550.000. Oke. Pada transaksi ini tentu saja mengurangi kas dan mengurangi modal. Tetapi dalam keterangan kita menulisnya prive ya, karena dia tidak menambah piutang, tidak menambah peralatan. Dia dipakai dalam bentuk kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut 17 Maret. Pelunasan transaksi tanggal 5 Maret. Nah, pada tanggal 5 Maret tadi kita memiliki utang sebesar 300.000. Nah, pada transaksi kali ini kita melunasi utang tersebut dan utang tersebut menjadi 0 dan ini mengurangi kas sebesar 300.000 juga. Oke, kita lihat keterangannya pelunasan pada tanggal 5 Maret. Kita lanjut ke transaksi 18 Maret. Transaksi 18 Maret itu dibeli dengan kredit suplai kendaraan seharga 570.000. Nah, dibeli dengan kredit itu menandakan perusahaan membeli dengan cara mengutang. Nah, di sini utang kita akan bertambah atau menjadi ada ya, dimana tadi utang kita sudah lunas, tapi kali ini kita membeli dengan kredit dan menambah utang kembali sebesar 570.000 dan juga menambah suplai kendaraan. Nah, tadi kan jumlah suplai kendaraan kita saya satukan dengan mobil ya, jadi mobil tadi sudah tersedia 50 juta dan ditambah 570.000 menjadi 50.570.000. Oke, kita lanjut pada transaksi 19 Maret maksud saya 20 Maret. Transaksi pada 20 Maret itu setoran 2 orang supir belum diterima sebesar 1 juta. Mereka berjanji akan membayar 1 bulan berikutnya. Berarti 2 orang supir dengan jumlah setoran itu 1 juta 1 juta, jadi dikalikan 2 kali 1 juta itu 2 juta ya. Di sini akan menambah piutang kita. Yang tadinya kita tidak memiliki piutang, sekarang dengan adanya setoran yang berjumlah 2 juta namun belum dibayarkan, itu menambah piutang dan menambah modal juga, dan keterangannya setoran 2 supir ya, dalam kurung piutang dibayar pada bulan berikutnya. Kita masuk ke 28 Maret. Nah, transaksi pada 28 Maret itu dibayar beban kebersihan. Nah, dibayar beban kebersihan tentu saya akan mengurangi utang. Maksud saya mengurangi kas dan mengurangi modal usaha. Oke, keterangannya biaya beban kebersihan. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya pada 28 Maret tadi, sekarang 30 Maret. Dibayar beban listrik, air, dan telepon. Nah, ini juga mengurangi kas dan modal ya. Langsung sini keterangannya biaya beban listrik, air, dan telepon. Oke, kita masuk transaksi, masih di transaksi 30 Maret ya. Di sini kita lihat soalnya pada 30 Maret yang kedua diterima setoran supir sebesar 2.700.000. Nah, kita menerima setoran atau pendapatan dan langsung akan menambah modal dan kas kita juga akan bertambah sebesar 2.700.000. Oke, kita masuk ke 31 Maret. 31 Maret dibayar gaji pegawai. Nah, ini menjadi pengeluaran
Dengan membayar gaji pegawai, kas kita akan terpakai lagi. Begitu juga dengan modal. Oke, keterangannya membayar gaji pegawai. Oke, baik, kita masuk ke transaksi terakhir pada 31 Maret. Akhir bulan diketahui bahwa suplai kantor yang terpakai seharga 900. Nah, di sini tadi kita belanja suplai kantor itu sebanyak 1 juta. Namun yang terpakai hanya 900. Jadi 1 juta dikurang 900 itu masih tersisa 100.000. Oke, baik, di sini langsung saja kita jumlahkan total aktiva atau harta setelah transaksi ya. Di sini ada kas 10.300.000, piutang 2 juta, peralatan kantor 5.500.000, suplai kantor 100.000, mobil taksi dan suplai kendaraan 50.570.000 dijumlahkan menjadi setelah itu kita jumlahkan lagi, masih ada ketinggalan gedung kantor. Nah, setelah dijumlahkan semuanya kita dapat hasilnya 78.470.000. Oke, kita masuk ke pasiva, utang dan modal usaha. Di sini kita tadi memiliki utang 300.000 tapi sudah dilunasi, dan kita memiliki utang lagi untuk biaya suplai kendaraan sebesar 570.000. Nah, hasil akhir modal usahanya sebesar 77.900.000. Nah, jadi di sini kita jumlahkan ya, karena sesuai dengan rumusnya harta sama dengan utang tambah modal. Nah, jadi utang usaha dan modal usaha kita jumlahkan, kita dapat hasilnya di pasiva itu 78.470.000. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita mendapat hasilnya balance-nya seimbang. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal umum. Nah, di sini saya mengerjakannya secara manual, seperti yang saya katakan tadi, dengan minimnya media atau bahan. Itu juga saya mengerjakannya manual tapi dalam satu perekaman tangkap layar ya. Nah, di sini ada jurnal umum, kita harus mengetahui dulu penggolongan nama akun ini yang mana masuk debit dan yang mana ke kredit. Nah, di sini ada suplai kantor ya, sesuai dengan judul yang kita baca tadi atau soal yang kita baca tadi. Suplai kantor itu dibeli dengan kredit. Nah, dibeli dengan kredit atau dibeli dengan cara mengutang. Jadi jumlah suplai kantornya jumlah suplai kantor itu sebesar 1 juta, tapi dibayar 700.000 dan menjadi utang usaha 300.000. Oke, kita masuk transaksi berikutnya pada 8 Maret ya. Kita membayar beban reparasi. Nah, beban reparasinya sebesar 150.000. Nah, jadi kalau beban bertambah itu masuk ke debit dan kas yang berkurang itu masuk ke kredit sebesar 150.000 juga. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Pada transaksi berikut ini kita masuk ke setoran supir ya. Supir menyetor ke perusahaan, otomatis pendapatan ya. Pendapatan bertambah itu masuk ke debit. Maksudnya pendapatan bertambah itu masuk ke kredit, dan itu otomatis mempengaruhi kas juga, dan kas bertambah itu menjadi kredit ya. Jadi di sini setoran bertambah masuk ke debit dan kas yang bertambah masuk ke kredit. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Di sini ada prive atau itu tadi kepentingan pribadi ya, yang diambil sebesar 550.000 dan kas otomatis berkurang. Nah, jadi kalau kas berkurang itu
kita masukkan ke kredit ya. Begitu juga prive yang bertambah masuk ke debit. Oke, kita melanjut ke transaksi berikutnya, utang usaha. Menurut ya, ini pelunasan utang usaha ya. Utang usaha kita, utang usaha jika bertambah itu maksud saya utang usaha jika berkurang ya masuk ke debit, dan kas jika berkurang masuk ke kredit. Oh, salah. Berarti utang usaha jika bertambah masuk ke debit, dan kas jika berkurang masuk ke kredit. Oke, di sini juga kita menambah utang ya, utang suplai kendaraan, dimana jika utang bertambah masuk ke kredit dan suplai kendaraan bertambah ya, jadi masuk ke debit, itu masuk ke harta ya. Oke, kita masuk lagi, ada pendapatan, dimana tadi 2 orang supir menyetor tapi belum dibayar, lalu masuk ke piutang. Oke, kita lanjut langsung aja. Beban pemeliharaan ya, itu jika beban bertambah masuk ke debit ya, dan jika kas berkurang masuk ke kredit. Transaksi berikutnya 28 Maret, beban kebersihan sama ya, dimana beban bertambah itu masuk ke debit dan kas yang berkurang itu masuk ke kredit. Kita lanjut pada 30 Maret, ada beban listrik, masih sama ya. Oke, langsung saja. Pada 30 Maret yang kedua, di sini kita mendapat setoran sebesar 2.700.000. Ini langsung mempengaruhi kas dan pendapatan. Nah, jika kas bertambah itu masuk ke debit ya, dan pendapatan bertambah itu masuk ke kredit. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi pada 31 Maret. Di sini kita membayar gaji pegawai sebesar 1.700.000. Nah, langsung mempengaruhi kas. Nah, jika kas berkurang masuk ke kredit, begitu juga beban ya, gaji pegawai itu masuk ke beban. Nah, jika beban bertambah masuk ke debit. Oke, transaksi terakhirnya itu masih di 31 Maret, dimana suplai kantor. Nah, suplai kantor ini jika beban ya, ini masuk ke beban bertambah itu masuk ke debit, dan kasnya yang berkurang, kas berkurang masuk kredit. Oke, langsung saja kita jumlahkan, dimana seluruh jumlah debit dan jumlah kredit kita jumlahkan, hasilnya sama-sama 15.320.000. Masih balance ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke, ini kita lanjut laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi, di sini ada pendapatan usaha, termasuk situ pendapatan, piutang, dan beban usaha. Oke, di sini ada beban usaha itu suplai kantor, beban reparasi, suplai kendaraan, beban pemeliharaan, dan lain-lain ya, dimana seluruh pendapatan dijumlah dan seluruh beban dijumlah, dan kita ambil selisihnya. Jadi selisihnya itu pendapatan dikurangi beban ya, dan hasil laba bersihnya 5.230.000. Oke, lanjut, kita langsung lanjut karena waktunya sudah tidak cukup. Di sini ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu seperti rumus, modal awal ditambah dengan maksud saya laba bersih dan dikurang prive. Nah, di situ ada modal awal kita dan laba bersih yang barusan kita cari dikurangi prive, dan hasilnya 77.180.000. Nah, jadi demikian pelaksanaan tugas yang diberikan kepada saya. Ada mungkin beberapa tugas yang belum saya selesaikan karena waktunya saya tidak cukup, di luar dari
waktu yang diberikan. Saya mohon maaf kepada Ibu Tri selaku dosen penguji. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.